والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، أيها الحاضرون جماعة رحيمني وجمرة الصالحين أعزنهم الله جميعا. Alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur kita kepada Rabbul Izzah mempertemukan kita di tempat yang penuh mubarakah ini. Selayaknya bahwa kita beriman, benar-benar beriman. Nyatanya kita beriman, dan memang nyata kita beriman, karena kita meninggalkan seluruh aktivitas jual beli kita sebagai wujud bahwa eksistensi kita sebagai muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala rela meninggalkan jual beli untuk memenuhi panggilan Allah Azza wa Jal, yakni salat Jumat berjamaah. Tidak lain dan tak bukan adalah nikmat iman yang masih melekat di dalam qalbun sanubari kita yang paling dalam, sehingga menghujam dengan kencang dan paling dalam, sehingga kita pun mengabdikan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengenal lelah, tanpa keluh kesah, dan tentunya kita wajib mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan taslim kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tuladan yang diutus oleh Allah wa tabarakallah. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Jemaah rahimani a'azzanahumullahu jami'an. Nikmat yang kita dapat semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia penuh dengan keluh kesah. Kata Allah Azza wa Jalla, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kita dan jika kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kita tidak mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik kita terbangun dari tidur-tidur lelap kita dan kita beraktivitas di 12 jam atau 24 jam, kita menggais rezeki, bekerja banting tulang untuk memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan keluarga kita. Semua apa yang kita kerjakan dari tidur dan kembali tertidur, bangun dan tidur kembali, semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terhitung. Maka dengan itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan semua nikmat yang kalian dapat faminallah, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berucap,
nikmat berbicara, nikmat yang sementara kita dapatkan pada hari ini, dan nikmat beribadah tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat-nikmat ibadah yang wajib atau ibadah-ibadah yang sunnah, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun yang ada diintervensi oleh manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengajak kita untuk senantiasa merenungi dan menyadari sekian banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di antara yang harus kita syukuri adalah nikmat kita berkeluarga bersama anak istri kita, bersama ayah dan ibu ataupun anak-anak kita. Dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala selalu datangkan. Bahkan nikmat yang paling baik adalah ketika kita melihat anak-anak kita yang senantiasa pada saat kita pulang bekerja, dan rasa-rasa lelah kita itu pun hilang setelah kita bertemu dengan anak-anak kita di rumah. Begitupun kedua orang tua kita, ketika kita senantiasa orang tua mendoakan kita, yang jauh di sana ataupun yang dekat, tentunya nikmat yang sedang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk mendapatkan amalan-amalan, untuk mendapatkan seluruh amaliyah-amaliyah pemberat timbangan kita di yaumil akhirat kelak. Jamaah Jumat rahimakumullah. Akan tetapi jangan kita sangka dengan semua nikmat-nikmat yang kita berikan itu justru mendatangkan atau mengatakan pada diri kita bahwa semua yang ada yang saya dapati pada hari ini, saya mampu berucap, saya mampu menghafal Al-Quran, saya mungkin selesaikan magister atau register S1, S2 ataupun menjadi profesor, atau mendapatkan rezeki yang banyak, senantiasa salat lail tengah malam, senantiasa berpuasa sunnah Kamis dan sunnah Daud, apapun ibadah-ibadah yang kita kerjakan, jangan pernah menyangka bahwa itu sumbernya dari kekuatan-kekuatan yang kita miliki, sumbernya datangnya dari kepintaran-kepintaran yang kita miliki. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengingatkan model-model orang seperti ini yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Fa idza massasarul kharru jazua, idza thumma hawalnahum ni'mah, fa inna ma qala inna ma utitu ma'il. Bal hum fitnah walakin aktsarahum la ya'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika seorang manusia ditimpa mudarat, jika seorang manusia ditimpa musibah, jika seorang manusia ditimpa kesusahan, kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta pertolongan, sehingga semua musibah yang ada pada diri mereka, sehingga semua kenikmatan-kenikmatan yang ada pada diri mereka, mudarat-mudarat yang ada pada diri mereka, itu Allah angkat, itu Allah hilangkan, itu Allah cabut. Lalu kita mengatakan innama utitun 'alal 'il. Semua apa yang ada karena kepintaran saya. Semua kesusahan pada saat bekerja dan mampu mengerjakan semua pekerjaan dengan selesai, semua apa mudarat-mudarat yang terdapat pada diri kita dan keluarga kita terselesaikan, dan kita mengatakan 'alal 'il. Semua sebab dan asbabnya karena diri saya. Karena sayalah yang pintar, sayalah yang mampu mengeluarkan fulan dan fulan, si anu dan si anu, sehingga mereka mampu keluar dari masalah-masalahnya. Sayalah yang mampu memberikan bantuan dan segala macam cara-cara yang manusia tempuh untuk keluar dari mudarat, musibah dan semua ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ia mengatakan semua datangnya dari kepintaran saya, semua datangnya dari kekuatan saya. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan orang-orang seperti ini, inilah musibah yang Allah Subhanahu wa taala rencanakan. Inilah musibah yang Allah Subhanahu wa taala fitnahkan atas diri seorang hamba yang beriman ataupun yang senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa semua apa yang ia nikmati datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa jumratus salihin azanahumullahu jami'an. Bahkan Allah mempertegas dalam surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan berkeluh kesah. Ketika datang musibah, ia berkeluh kesah. Ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla, ia berkeluh kesah. Ketika ia mendapatkan nikmat, ia pun berkeluh kesah. Nikmat yang sedikit berkeluh kesah.
nikmat yang banyak juga berkeluh kesah. Semua ada keluh kesahkan. Kenapa tidak harusnya saya menjual banyak-banyak? Kenapa tidak seharusnya saya mengambil lebih banyak lagi? Kenapa dan lagi dan lagi dan lagi? Semuanya dikeluh kesahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ini, "Idza massahu syarru jazua." Apabila ia ditimpa kesusahan, ia juga berkeluh kesah. Musibah, kesusahan, apapun yang ia dapati dari apa yang ia usahakan selalu berkeluh kesah. Semuanya keluh kesah. Inilah sifat manusia yang digambarkan oleh Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij. Allah Azza wa Jalla melanjutkan ayat Al-Ma'arij ayat 21 mengatakan, "Idza massahu khairu manu'a." Dan ketika manusia itu dikasih nikmat harta, nikmat kebaikan, nikmat yang senantiasa membahagiakan diri mereka, maka ia bersifat manu'a. Ia bersifat kikir, ia bersifat bakhil, dan ia tidak mau membagi kebahagiaan itu. Ia tidak akan berbagi harta-harta yang ia kumpulkan dari usaha-usaha yang mengatakan dirinya yang pintar, yang mengatakan dirinya lah yang hebat, yang mengatakan kekuatan yang datang dari diri saya, sehingga saya mampu melaksanakan semua apa yang saya kerjakan di dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah musibah yang sesungguhnya. Ketika kita tidak menyadari kelemahan-kelemahan kita, ketika kita tidak menyadari semua yang Allah ciptakan di dunia ini, semua yang Allah berikan nikmat-nikmat, baik itu binatang yang melata yang tidak memiliki pikiran, apalagi manusia yang memiliki pikiran dan akal yang senantiasa Allah uji dari semua kenikmatan yang kita dapatkan. Semakin kita menghindar dari nikmat-nikmat Allah, semakin Allah mengejar kita, semakin Allah memberikan nikmat kita, dan semakin kita pun bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tetap memberikan nikmat yang mutlak kepada siapa saja hamba-hamba yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Jamaah rahimani wa jumratus salihin, azanahumullahu jami'an. Adapun orang-orang yang beriman, di dalam setiap kebaikan-kebaikan, di dalam setiap muamalah-muamalah yang ia kerjakan, dalam setiap ketaatan-ketaatan yang ia usahakan, maka ia selalu berfikir, jangan sampai semua apa yang saya kerjakan ini Allah hisab. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang saya berikan kepada orang lain itu apakah diterima atau enggak. Jangan sampai saya hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga memang wajarlah saya harus membantu orang lain di segi tikaran yang ada pada diri saya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 43 tentang para penduduk surga ketika mereka masuk ke dalam surga dan mengatakan, qalul hamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan mereka yang berkata, orang-orang yang diberi nikmat dan ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menunjuki saya dari setiap apa yang saya kerjakan menjadi amalan saleh yang menjadi pemberat timbangan saya karena Allah Azza wa Jalla. Bukan menisbatkan atau bukan mendedikasikan atau bukan menyandarkan seluruh apa yang ia kerjakan itu karena kepintarannya, itu karena seluruh kekuatannya, itu karena seluruh yang ada pada pikirannya, sehingga ia pun senantiasa was-was, senantiasa takut jangan sampai ini semua tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Umamah di sana. Ia dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla dengan senilai amalan ibadah yang kecil yang ia kerjakan. Padahal sahabat Rasulullah SAW senantiasa solat lail tidak pernah putus, senantiasa berpuasa Senin Kemis tidak pernah putus, sedekahnya tidak pernah putus. Bahkan yang mengatakan, wallahi, demi Allah, seandainya saya tahu segala amalan-amalan yang ada di dunia yang saya kerjakan ini, itu tidak sebanding dengan apa yang saya pertaruhkan untuk diri dan dunia ini, dan hanya secuil kecil saja ibadah-ibadah yang saya kerjakan di dunia yang mampu memasukkan saya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang berbahagia, jangan kita merasa bangga apa yang ada melekat pada diri ini. Seluruh yang melekat pada diri ini serahkan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang beriman
selalu was-was dengan kebaikan-kebaikan yang ia kerjakan, sehingga ia takut jangan sampai tidak diterima seluruh amalan-amalan yang mungkin ia mengatakan itulah yang saya dapat berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atau diri saya, tetapi Allah tidak mengganjarkan pahala. Di dalam hadis qudsi Imam Muslim, hadis qudsi diriwayatkan yang mengatakan, wahai hamba-hambaku, Allah berfirman, amalan-amalan yang kalian kerjakan sekecil apapun, yang istiqomah senantiasa kalian ambil, kalian usahakan, Allah akan hitung. Allah akan gadai dengan sebuah kebaikan-kebaikan. Jangan berfikir dengan banyaknya amalan-amalan yang kita paksakan, tapi menuai ketidakbaikan atas diri ini. Tapi istiqomah walaupun sedikit dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan mengganjarkan sesuatu yang baik. Dan jemaah yang berbahagia, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kita, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan oleh Imam Ibnu Majah dalam hadis yang sahih sunannya. Ia mengatakan, ketika kebaikan-kebaikan yang engkau usahakan, kebaikan-kebaikan yang engkau dapat, jangan pernah lupa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa nikmat yang dapat kita rasakan pada hari ini menjadi sempurna karena Allah mengganjarkan kebaikan itu. Jamaah rahimani wa jumratus salihin azanahumullahu jami'an. Mari kita bergegas diri, mari kita membenahi diri ini, bahwa apa saja yang nikmat yang Allah berikan kepada kita datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min hasanah faminallah, wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsi. Semua asbab kebaikan-kebaikan yang kita usahakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ketidakbaikan datangnya dari diri pribadi kita, dan kita senantiasa berkeluh kesahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keluh kesahkan juga kepada manusianya, dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kita melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihan, mujibud da'wa, rafi'ud darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman jahada bihi wa qafar. Wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jemaah Jumat yang berbahagia, khutbah kedua ini mengajak diri saya pribadi dan seluruh jemaah yang berbahagia, mari segala nikmat yang kita terima serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keluh kesah kita tetap enggak mengapa kita berkeluh kesah, tapi lebih banyak keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada manusianya. Mari kita berdoa semoga seluruh rangkaian ibadah kita salat Jumat pada hari ini Allah terima. Seluruh kesusahan yang ada pada diri ini Allah angkat. Seluruh penyakit yang ada pada diri ini dan keluarga kita Allah sembuhkan, dan kita pun mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, jannatun firdaus khalidina fiha abada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته من خوائز الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح لنا ديننا هو اسمة أمرنا وأصلح لنا آخرة لنا فيها معادنا واجعل الخيارة لنا من كل شر اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين بفضلك يا أرحم الراحمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.